Saat ini ekonomi sedang sulit, banyak terjadi PHK di mana-mana. Tapi apa benar sesulit itu anak muda kita saat ini mendapatkan pekerjaan? Atau ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Halo, saya Erwin Aksa. Anda menyaksikan Erwin Note. Erwin Aksa, Erwin Aksa. Bang Erwin. Erwin Aksa. Saudara Erwin Aksa, saya minta. Belakangan ini saya sedih melihat banyak pemberitaan tentang sulitnya anak muda untuk mendapatkan pekerjaan. Job fair yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Yang makin membuat saya sedih, ternyata banyak di antara mereka yang berstatus sarjana atau berpendidikan tinggi. Memang benar, saat ini ekonomi sedang sulit, banyak terjadi PHK di mana-mana. Tapi apa benar sesulit itu anak muda kita saat ini mendapatkan pekerjaan? Atau ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Pada Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi sebesar 6,23%. Angka itu naik dari 5,25% pada Februari 2024. Hal itu dialami lulusan D4 sampai S1, S2, dan S3. Dengan kata lain, 1 dari setiap 6 lulusan perguruan tinggi masih menganggur pada Februari 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya ada tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan sarjana yang tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan industri. Kalau ditarik lagi ke belakang, laporan Bank Dunia pada periode 2020 hingga 2022 mencatat hanya 10% sampai 15% lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri modern. Hal ini mencerminkan kurangnya sinergi antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha. Kalau saya catat, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak cocoknya atau mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang pertama, kurikulum yang ketinggalan zaman dan kurang adaptif serta perubahan industri. Banyak kurikulum di perguruan tinggi masih terlalu teoritis dan tidak mencerminkan dinamika industri terkini. Kurikulum di Indonesia umumnya direvisi setiap 5-10 tahun sekali. Sementara perubahan teknologi dan pasar kerja terjadi lebih cepat. Akibatnya, lulusan tidak punya keterampilan terbaru yang dibutuhkan industri. Lalu yang kedua, minimnya kerjasama antara kampus dan industri, seperti magang, riset, kolaboratif, atau pelatihan kerja. Magang atau pelatihan kerja bisa menjadi jembatan transisi dari kampus ke dunia kerja. Tanpa program semacam itu, perusahaan bisa saja enggan mengambil risiko memperkerjakan fresh graduate yang belum teruji. Saya pikir kerjasama kuat antara dunia pendidikan dan industri menjadi faktor penting untuk menjawab masalah ini. Hal itu juga perlu supaya mahasiswa bisa memilih jurusan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Gak ada salahnya kita kerjasama dengan berbentuk penyusunan kurikulum bersama atau co-design. Lalu bisa juga berbentuk pengembangan riset, terapan, dan inovasi teknologi berbasis kebutuhan industri. Yang jelas, tingginya angka pengangguran terdidik akan menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin, saya melihat jika pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu solusi strategis guna mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pendidikan vokasi dalam hal ini SMK hingga D1 dan D3 serta Politeknik menekankan keterampilan langsung yang dibutuhkan industri. Bukan hanya teori, lulusan vokasi diberi hard skill dan soft skill yang langsung bisa digunakan di dunia kerja. Proses belajar terjadi di bengkel, laboratorium studio, atau langsung di industri. Dalam hal ini, mahasiswa atau siswa langsung memegang alat, merakit mesin, membuat produk, hingga menangani pelanggan. Gak salah dengan hard skill, soft skill juga penting di dunia kerja. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, mengerti etika, serta disiplin dalam bekerja juga dibutuhkan oleh industri. Pendidikan vokasi juga menjadi jembatan link and match dengan industri. Bagaimana siswa wajib menjalani magang di industri terkait, lalu mengambil sertifikasi kompetensi, dan tentunya kurikulum yang disusun bersama dengan dunia usaha. Ini kita bisa ambil contoh Politeknik Astra yang bermitra dengan
dengan industri otomotif. Jadi lulusannya bisa langsung direkrut oleh perusahaan seperti Toyota atau Honda. Nggak hanya pekerja saja, pendidikan vokasi juga bisa menjadi awal munculnya lapangan pekerjaan baru. Saya melihat banyak program vokasi yang membekali siswa dengan keterampilan wirausaha. Mulai dari manajemen bisnis kecil, pemasaran digital, sampai pengolahan keuangan. Ini memungkinkan lulusan vokasi tidak tergantung pada lowongan kerja formal, tapi bisa juga menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau bicara soal data, Kemendikbudristek mencatat jumlah lulusan SMK hingga D3 yang sudah bekerja mencapai 87,07% per Februari 2024. Meski data dasar terbaru merujuk pada Februari 2024, pelaksanaan program vokasi intensif selama 2024 hingga 2025 menunjukkan tren positif dalam penyerapan lulusan. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa tingkat serapan lulusan vokasi tetap tinggi dan bertambah hingga awal 2025. Jadi, saya rasa pemerintah dan dunia usaha harus lebih serius lagi bekerja sama untuk memperkuat pendidikan vokasi di Indonesia. Karena jangan sampai bonus demografi yang sudah ada di depan mata justru jadi bumerang kalau anak mudanya saja sulit mendapatkan pekerjaan. Saya Erwin Aksa, sampai jumpa di edisi Erwin Notes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.